kebakaran melanda 7 tempat usaha milik warga di Jalan Jembatan 3, Penjaringan, Jakarta. Adanya bahan kimia dan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga terjadi perambatan. Kebakaran ini berawal dari konsleting listrik pada kabel udara yang akhirnya membakar rumah makan dan toko cat. Awal katanya sih dari warteg sebelah sini. Cuman katanya nggak bisa dimatiin, nyebar ke samping, ke bangunan sebelah sini. Nah ini yang kebakar apa aja Bang total? Ini warteg, ini toko aki, pabrik roti. Total semua ada berapa bangunan? Kalau bangunan ke dalam masih banyak lagi tuh di belakang itu. Nggak langsung merambat ke belakangnya itu dengan pabrik cat. Oh dugaan dari listriknya itu apa Pak? Diduga ya kalau soal listrik baru diduga. Jadi kita belum tahu juga nanti dari investigasi kita akan ngecek. Masuk kabel yang semrawut. Gimana Pak? Kabel yang semrawut. Kalau kita lihat dari itunya seperti itu Pak, jadi kabel semrawut karena ada konser di atas, jadi langsung menimbulkan ledakan itu menyambar ke warung Tegal. Selain itu, seorang petugas pemadam mengalami luka ringan akibat terjatuh saat memadamkan api. Sebanyak 15 unit mobil dan 60 personil petugas pemadam kebakar dikerahkan untuk memadamkan api. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Warga Jalan Abdul Hasan, Gang 7 RT 13 Kelurahan Pasar Pagi, Kota Samarinda, Jumat dini hari dihebohkan dengan besarnya kobaran api dari sebuah rumah berlantai 2. Diduga api berasal dari rumah milik mantan ketua RT. Pada saat memadamkan api, petugas dibantu warga setempat. Pasalnya material rumah yang sebagian besar dari kayu, sulitnya akses ke titik kebakaran dan minimnya sumber air menyulitkan petugas padamkan api. Dapat orang teriak-teriak, saya keluar rumah sudah besar api kejadian di tingkat rumah 2 itu. Rumah lantai 2 itu ya? Ya, lantai 2 itu sudah besar apinya. Sementara ini sekitar kurang lebih 20 rumah ya, dugaan sementara karena ada seputaran wilayah di sini ada RT 13 dengan RT 19. Jadi untuk diduga sementara itu sekitar hampir 20 rumah. Dari kayu semua Pak ya yang terbakar Pak? Jadi untuk lokasi masuk ke dalam dan untuk perumahan ini hampir 90% dari kayu. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. 1,5 jam kemudian api baru bisa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, tetapi kerugian diperkirakan sebesar ratusan juta rupiah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mas Kardiansyah, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya, Fazilah Indonesia, kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang ini kami awali dari informasi peristiwa akibat korsleting listrik bus jurusan Bogor Pelabuhan Ratu yang mengangkut 13 penumpang terbakar di Sukabumi, Jawa Barat. Seluruh penumpang pun panik menyelamatkan diri. Api dengan cepat membakar seluruh bagian bus jurusan Bogor Pelabuhan Ratu di ruas Jalan Nasional 3, Kampung Cibatu Hilir, Desa Sekarwangi, Cibadak, Sukabumi. Sontak kebakaran ini membuat panik pengguna jalan yang melintas. Kebakaran bermula saat bus melaju dari arah Cibadak menuju Pelabuhan Ratu dan membawa 13 penumpang. Sesampainya di lokasi, tiba-tiba asap muncul dari bagian mesin. Kemudian sopir meminta seluruh penumpang keluar. Penumpang pun panik dan segera berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara seluruh penumpang dialihkan ke kendaraan lain untuk melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Ratu. Awalnya tuh bau minyak tanah, Pak. Terus? Habis itu keluar asap di dalamnya itu. Kami nggak tahu ya, jadi gemeter itu saya langsung keluar. Iya. Pas itu Neng
Di tengah atau di depan duduknya? Di depan. Kursi yang ketiga. Iya. Gitu. Bangkai bus yang hangus segera dievakuasi, sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, proses eksekusi sebuah kios di Pasar Indralaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan berakhir ricuh. Sejumlah mama menolak eksekusi tersebut. Polisi pun disiagakan untuk menertibkan lajunya eksekusi. Jeritan emak-emak ini mengiringi eksekusi kios di Pasar Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Eksekusi berlangsung ricuh. Para pedagang menolak adanya eksekusi lantaran mengaku memiliki sertifikat hak milik atas bangunan kios untuk berdagang. Ratusan aparat kepolisian membantu penertiban lajunya proses eksekusi sesuai hasil keputusan Pengadilan Negeri Kayu Agung. Bangunan kios semi permanen dirobohkan dan diratakan. Hari ini kita alhamdulillah sudah melaksanakan kegiatan eksekusi dengan berjalan aman dan tertib. Jadi kami melakukan kegiatan pengamanan berdasarkan permohonan dari Pengadilan Negeri Kayu Agung terkait eksekusi lahan sebuah rumah yang ada di Pasar Indralaya, Kecamatan Indralaya. Saat ini kondisi pasar tetap aman dan kondusif. Polres Ogan Ilir melakukan pengamanan ketat pasca eksekusi dilakukan. Dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Fitriadi, iNews melaporkan. Tanto, pemilik kos sekaligus pelaku yang memakan daging kucing ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku terancam hukuman 2 tahun penjara. Emang enak Bapak makan kucing, Pak? Iya. Dan sekarang mau enak apa enggak? Orang tua itu garam sudah enggak boleh. Setelah diamankan pihak Polrestabes Semarang, Nuryanto, bapak pemilik kos pemakan daging kucing akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Nuryanto mengonsumsi daging kucing usai divonis mengidap penyakit diabetes. Selain kucing liar, Nuryanto juga mengonsumsi kucing peliharaan milik tetangga. Pelaku mengaku kadar gulanya stabil usai makan daging kucing. Setidaknya sejak 3 tahun terakhir, Nuryanto sudah membunuh 10 ekor kucing dan mengonsumsi dagingnya. Aku umur 54. Sekitar 10 tahun yang lalu. Itu apa-apa? Yang jelas kalorinya rendah itu, jadi kalau dicek gula darahnya itu tetap rendah. Selain mengamankan pelaku, polisi turut menyita sejumlah barang bukti seperti senjata tajam, celurit, palu, piring, dan magic jar, serta potongan tulang kucing. Untuk penerapan pasal, kita menggunakan pasal 91B ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan dan atau pasal 302 KUHP, di mana ancaman hukumannya 2 tahun. Ini Pak kucing saya, Pak. Emang enak Bapak makan kucing, Pak? Iya. Dan sekarang mau enak apa enggak? Orang tua itu garam sudah enggak boleh. Sebelumnya Nuryanto 63 tahun viral usai digerebek anak kosnya saat mengonsumsi daging kucing liar. Dalam video berdurasi 2 menit 11 detik tersebut, pelaku pemilik kos terekam sedang makan nasi putih dengan lauk daging kucing yang telah dibakar. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Seorang bocah di Pekanbaru Riau mendapat tindakan kekerasan di tempat penitipan anak atau daycare. Polisi menetapkan pemilik daycare sebagai tersangka. Inilah video penyiksaan anak yang dilakukan pengasuh daycare di sebuah ruko di Jalan Pendawa 5, Pekanbaru Riau. Dalam video terlihat pengasuh anak mengikat kaki anak perempuan dengan lakban. Pelaku juga melakban mulut sang anak. Sebelumnya korban juga tidak diberi makan dengan alasan agar tidak buang air kecil dan buang air besar. Orang tua korban pun melaporkan kasus penganiayaan anak ini ke Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) pada 31 Mei 2024 lalu.
Ketua LPAI Seto Mulyadi menjelaskan bahwa korban yang berusia 4 tahun tersebut masih trauma dan tidak mau ke sekolah. LPAI juga mendesak polisi untuk segera menindak pelaku sekaligus memproses hukum pemilik daycare. Kami juga menyimpulkan bahwa ini adalah fenomena gunung es yang banyak terjadi di berbagai tempat, yaitu kekerasan terhadap anak yang kadang-kadang tidak terdeteksi oleh lingkungan. Laporan ini berawal dari tanggal 31 Mei 2024 di suatu tempat penitipan anak yang tempat D. Polisi telah menetapkan pemilik tempat penitipan anak Early Steps Daycare sebagai tersangka. Saat ini, tempat penitipan anak Early Step Daycare yang diduga tidak memiliki izin sudah tutup sejak beberapa bulan lalu. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih dalam sudah bergabung bersama kami Kompol Beri Juwana Putra, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru. Selamat siang Pak Beri. Selamat siang Mbak Jila. Baik Pak, hingga saat ini tersangka ini ada berapa orang Pak? Apakah mereka sudah ditahan semua? Baik Mbak, saat ini dalam proses penyidikan kita sudah menetapkan satu orang tersangka, yaitu pemilik dari yayasan daycare tersebut. Kemudian untuk pengembangan lainnya, apakah ada indikasi untuk pengembangan lainnya, saat ini kita fokus untuk pemeriksaan tersangka yang pemiliknya ini. Berdasarkan video juga ada karyawannya, kita akan melihat apakah inisiatif sendiri atau diperintahkan oleh pemilik yayasan. Oke, tapi kalau untuk motif penganiayaan sendiri itu seperti apa Pak? Apa motifnya? Ya, kalau motif awalnya Mbak, itu diduga bahwa dari yayasan, pemilik yayasan ini, daycare ini, kemudian dari pekerjanya tidak mau repot, makanya diikat dengan lakban kedua kaki anak tersebut, kemudian tidak mau juga anak tersebut berkeliaran sampai ke kamar mandi atau keluar dari tempat daycare tersebut. Katanya sampai nggak dikasih makan juga ya Pak? Ya, dari hasil pemeriksaan awal kita dapatkan untuk tidak diberikan makan. Namun dari pemeriksaan saksi lainnya, termasuk 3 orang karyawan yang dulu pernah bekerja di sana, menjelaskan terkait hal tersebut. Oke, baik, ini untuk korban sendiri apakah hanya satu ini atau treatmentnya sama ke semua anak yang dititipkan di daycare ini perlakuannya? Itu lagi kita kembangkan Mbak, memang di tempat tersebut tidak ada CCTV, namun kita sangat terbantu dengan adanya video ini. Dari 3 orang karyawan ini. Ini pun tempat mereka pun saat ini berada di luar kota. Kita sering melakukan koordinasi, handphonenya juga sudah kita sita. Kita pun juga mengecek apakah ada video-video lain, dan kita juga mengecek daftar yang menitipkan di daycare tersebut. Nanti kita cek apakah ada dugaan-dugaan kekerasan lainnya terhadap anak tersebut. Saat ini kami juga menghimbau apabila ada dugaan kekerasan terhadap anaknya, silakan laporkan di Polresta, nanti kita proses. Oke, Pak Beri, kalau misalnya kondisi anaknya seperti apa sih Pak sekarang? Ya, memang hasil terakhir kita koordinasi dengan psikiater Mbak, mengalami trauma dari anak tersebut. Pekan kemarin kita juga didampingi oleh LPAI, dan Kak Seto juga hadir, di mana korban sempat dibawa ke sana, tapi mengalami trauma ke daycare tersebut. Dan hasilnya pun sudah keluar, untuk hasil sementara itu adanya trauma terhadap anak tersebut. Baik. Lalu benarkah Pak kasus ini katanya sudah dilaporkan sejak bulan Mei gitu ya? Kenapa baru dijadikan tersangka saat ini? Apakah ada kendala Pak dalam penyelesaian kasus ini? Ya, jadi kita sampaikan bahwa memang saksi kunci kita ini 3 orang karyawan ini. Jadi dari tanggal 26 Mei ini, dari 3 orang ini ada yang memberikan informasi kepada orang tua korban. Nah, namun posisi dari 3 orang ini itu sudah berada di luar kota, Mbak. Jadi kita perlu melakukan upaya mendatangi dari saksi tersebut, kemudian komunikasi dengan saksi tersebut,
terus juga mengundang dari saksi tersebut karena ini adalah saksi kunci. Dan ketiga-tiganya itu di kota yang berbeda. Nah, kita pun alhamdulillah itu sudah lengkap semua, baik handphonenya pun juga kita sudah buat lapor, sudah kita lakukan penyitaan, dan 3 orang itu sudah kita lakukan pemeriksaan semua. Jadi dari keterangan saksi-saksi ini memang penganiayaan sering terjadi gitu ya Pak di daycare ini ya? Ya, jadi kalau dari 3 orang saksi ini yang kita periksa, memang dari pemilik yayasan ini selalu mengarahkan untuk dilakukan atau diikat supaya anak-anak ini tidak motifnya tidak lari atau tidak kamar mandi hingga jatuh. Tapi itu kan tidak dibenarkan. Bagaimanapun ini adalah kepentingan terhadap anak yang harus kita lindungi. Iya benar, dan kalau ngelihat dari aksinya gitu ya Pak, sampai dilakukan ini sesuatu hal yang benar-benar sangat menyakitkan. Apakah akan dilakukan tes kejiwaan terhadap pelaku Pak? Ya, semua kemungkinan akan kita lakukan Mbak, baik dari pemeriksaan kejiwaan, kita pun juga koordinasi dengan Pemko terkait perizinannya, dan ini akan bisa jadi kita segel, dan kita pun akan usut lagi terkait masalah perizinannya, apakah ada pidananya lagi. Kita akan koordinasikan dengan Pemko. Baik, berarti Pak Bedi kita akan tunggu bagaimana nanti perkembangan dari kasus ini gitu ya, dan semoga korban juga cepat traumanya cepat healing gitu ya, cepat hilang gitu ya. Terima kasih Kompol Beri Juwana Putra, Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru telah bergabung di Indonesia. Salam sehat. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih Gibran Rakabuming Raka hari ini berusukan mengunjungi sejumlah permukiman padat penduduk di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Dan didampingi bakal calon wakil wali kota Tangerang Selatan Marcel Widianto dan selebritas Raffi Ahmad, Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka mengunjungi sejumlah permukiman padat penduduk di wilayah Ciputat dan Pondok Aren, Tangerang Selatan siang tadi. Dalam kunjungannya ke wilayah tersebut, Gibran memiliki sejumlah agenda, di antaranya mendengarkan keluh kesah warga sekitar mengenai ekonomi sulit serta percobaan makan gratis di sejumlah tempat di Tangsel, yakni sesuai janjinya saat kampanye pemilu Capres dan Cawapres 2024. Tidak hanya itu, Gibran juga bersama rombongan membagikan buku tulis dan susu kepada anak-anak di sana. Agak mundur biar bisa.